Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, adik-adik, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sukacita yang daripada Tuhan masih menyertai kita pada saat ini. Kita bersyukur oleh karena kasih anugerahnya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui ibadah online. Tetapi kita tetap percaya bahwa kehadirannya, kuasanya pasti melawat dan memberkati kita semua pada saat ini. Untuk itu saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita di sepanjang ibadah saat ini. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, di bulan kemerdekaan ini Tuhan kembali mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Biarlah firman ini menjadi pondasi untuk kita boleh semakin memahami, tenggelam lagi untuk menemukan arti kemerdekaan yang sejati. Bukan hanya kepada bangsa kita, terlebih kepada kehidupan pribadi kita yang telah dianugerahkan. Dan biarlah ayat ini menjadi pondasi juga untuk kita menjalankan ibadah kita pada saat ini. Saya akan bacakan ayat ini terambil dalam Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-22, demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur kembali di tahun ini Tuhan kembali izinkan kami untuk kami merenungkan akan anugerah yang Tuhan berikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu kami melihat ada perubahan-perubahan nyata. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah manusia pemimpin kami, tetapi ini semua oleh karena kuasa dan penyertaan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan di dalam kehidupan rohani kami. Kami rindu kemerdekaan sejati ini sungguh kami hidupi. Ini bukan sekedar tataran teori, keyakinan saja dalam perkataan iman kami, tetapi biarlah Roh Kudus terus membentuk kami, sehingga kemerdekaan yang sejati itu, di mana hidup lama kami diubahkan terus menjadi hidup baru semakin serupa dengan Kristus, boleh nyata. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman ini pun menjadi landasan kami untuk beribadah, sehingga kami tetap bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kau berkati anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, biarlah Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka kerjakan pada hari ini sungguh menjadi berkat terkhusus bagi jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, kiranya Tuhan boleh memimpin semua liturgi yang berjalan sebagai alat perjumpaan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, besok tepatnya kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hari di mana sukacita dan kebebasan ada di dalamnya. Oleh sebab itu kita yang telah ditebus, kita yang telah dimerdekakan, kita mau sama-sama bangkit, menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Sampai setiap orang yang ada di bumi dapat menyatakan dialah Tuhan, Allah dan Raja kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, Dialah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita di depan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Dia tidak akan membiarkan kita sekalipun ketika badai hidup menerpa di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Sejauh langit dari bumi ya Tuhan, Kau telah menyatakan kasih-Mu yang besar, memberikan kasih-Mu kepada setiap kami. Segenap hatimu katakan, Engkaulah sumber kekuatan dan perlindungan ya Tuhan. Ketika kami menghadapi banyak masalah, Tuhan selalu beserta dengan kami.
firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami saat ini. Di mana Tuhan hadir, tingkap sorga terbuka. Semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar, itu dimeteraikan menjadi bagian kami yang percaya dan melakukan. Karena itu ya Roh Kudus, apa yang Kau sudah kuasai atas hamba-Mu, menjadikan itu pewahyuan, pemahaman, pengenalan, biar itu yang boleh diimpartasi buat jemaat Tuhan sekalian. Sehingga kami penuh dengan Kristus dan semua tentang-Mu itu digenapi melalui setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami yang dimerdekakan bersama percaya dan mengaminkan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Dalam kesempatan ini tema kita adalah hiduplah sebagai orang merdeka. Demikian terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yang menjadi sentral dari pembahasan kita ada di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16, yang di sana tertulis hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ada dua model orang merdeka. Ya. Ada dua model orang berjuang, ada dua model orang merdeka. Nah, dua model orang merdeka itu yang pertama adalah mereka yang hidup sebagai hamba Allah. Nah, model yang kedua adalah orang merdeka yang hidupnya menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Nah, ada cara, ada tujuan. Cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah yang ada di 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, kalau kita summary maka isinya adalah demikian. Cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu cara hidup. Nah, cara hidup ini punya tujuan. Tujuan dari cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah ada dua. Supaya semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang kedua, tujuan dari cara hidup orang merdeka sebagai hamba Allah, supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Tadi saya sebutkan di awal, sama-sama berjuang orang yang dijajah dan orang yang merdeka. Hanya beda bentuk perjuangannya.
Orang yang dijajah, mereka berjuang untuk merdeka. Mereka yang sudah merdeka juga harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun di dalam Kristus lebih dari sekedar mempertahankan hidup merdeka, tetapi adalah bagaimana di dalam kemerdekaan yang Kristus kerjakan di dalam hidup kita, maka kita boleh sampai pada finalnya adalah hidup kekal. Nah, ada cara, ada tujuan dari cara itu. Nah, kali ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan adalah bagaimana jadi orang merdeka. Karena repotnya adalah mengklaim bahwa dirinya merdeka, tapi sesungguhnya hidup di dalam sebuah ikatan jajahan yang gak jelas. Nah, ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana menjadi orang merdeka, yaitu yang pertama memberi diri dikuasai Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus, Roh Allah sesungguhnya adalah roh yang sangat santun. Dia tertib, dia tidak pernah mau ikut campur dalam hidup Anda dan saya. Dia tidak mau mengintervensi kalau kita tidak memberi diri. Di dalam Roma 8 ayatnya yang kedua demikian tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sesungguhnya Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya dalam proses bertobat, beri diri dibaptis, maka terima pengampunan. Karena sudah diampuni maka dia taruh rohnya di dalam diri Anda dan saya. Nah setelah itu, ini masih masuk di dalam perjuangan. Anda dan saya harus beri diri untuk dikuasai Roh Kudus itu sendiri. Di dalam Roma 6 ayat 8 sampai 19, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, dimerdekakan dari dosa supaya bisa jadi hamba kebenaran. Karena sesungguhnya merdeka dengan bebas itu 2 hal yang berbeda. Bebas itu liar, merdeka itu punya aturan. Saya lanjutkan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya lanjutkan dulu di ayat 22 masih di Roma pasal 6. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya mau bawa kita dibukakan bagaimana dia punya langkah-langkahnya, bahwa setelah bertobat, beri diri dibaptis, lalu kemudian terima pengampunan dan diberikan Roh Kudus, maka setiap orang percaya harusnya bisa hidup dengan cara-cara yang lebih daripada pemenang, di atas daripada kemampuan manusia dagingnya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap orang bisa mengaku percaya, masalahnya ada 2 barisan. Ingat, orang merdeka ada 2 model. Yang pertama adalah orang merdeka yang hidupnya sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah orang merdeka yang mana ini adalah orang yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan. Saya sederhanakan begini aja deh. Orang yang ngaku percaya ada 2 model barisan. Barisan yang pertama adalah orang yang mau ikut Tuhan. Barisan yang kedua adalah dia menjadi percaya supaya Tuhan ngikutin dia. Ya. Silahkan Anda mau tipe yang mana. Ya. Anda mau yang percaya lalu kemudian mengikuti Tuhan, atau mau model yang percaya lalu kemudian nyuruh Tuhan ngikutin kamu. Ya. Di mana akhirnya mereka yang memberi diri untuk dikuasai Roh Kudus akhirnya menjadi orang yang hidup di dalam pengudusan. Saudara, pengudusan, kudus, kekudusan bukan tentang jangan jamah ini dengan jamah itu, jangan makan ini, jangan makan itu, tetapi sesungguhnya kekudusan itu sendiri adalah bicara tentang keberpihakan.
di mana Anda dan saya berpihak kepada Tuhan sekalipun kamu sendirian. Itu kekudusan. Dan mereka hanya bisa begini, Anda dan saya hanya bisa seperti itu kalau kita mau beri diri dikuasai. Sampai akhirnya, sampailah hidup kita kepada kehidupan kekal. Jadi yang pertama, bagaimana jadi orang merdeka? Mari beri diri dikuasai Roh Kudus. Karena banyak Kristen juga enggak merdeka. Yang kedua, dari Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, bagaimana menjadi orang merdeka? Ini sederhana, tapi yang sederhana ini harus konsisten. Mungkin di antara kita yang alumni sekolah minggu pernah dengar lagu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, begitu kurang lebih ya. Jadi yang kedua, bagaimana menjadi orang merdeka? Baca Alkitab, pelajari, lakukan sampai hidupmu serupa Yesus. Makanya di Yohanes 8, 31 sampai 32 di sana tertulis, tetap dalam firman-Ku, mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran itu akan bikin Anda dan saya merdeka. Makin hari perjalanan hidup kita ini mengikut Tuhan harus semakin merdeka. Bagaimana mau makin merdeka? Alkitabnya baca, kalau sudah baca pelajari, kalau sudah pelajari lakukan, kalau sudah lakukan jangan berhenti untuk melakukannya. Di 2 Korintus Pasal 3 ayat 16 sampai 18 di sana tertulis, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Makanya ngaku percaya itu harus hatinya berbalik, berpihak kepada Tuhan. Kalau enggak, baca Alkitab enggak bisa ngerti-ngerti. Maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tadi yang pertama, bagaimana jadi orang merdeka, beri diri dikuasai Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana menjadi orang merdeka, baca Alkitab, pelajari, lakukan sampai hidupmu serupa Yesus. Mungkin kalau saya sederhanakan pakai bahasa sehari-hari, harusnya makin hari Anda dan saya bukan sekedar menjadi makin tua, tapi harusnya semakin hari makin mirip Yesus. Ya. Orang nggak perlu tanya kamu Kristen apa enggak, dekat sama kamu auranya Yesus itu berasa. Makanya Alkitabnya baca, belajar, karena banyak kali saya lihat orang-orang pemalas baca Alkitab tapi giliran mati di pinggir peti ada Alkitab. Ya, paling sebel ngelihat yang begitu tuh. Emangnya gampang baca Alkitab di dalam peti? Ya, susah. Coba yang di rumah, yang di sini latihan coba sana. Ya, baca Alkitab dalam peti. Lagi hidup baca, supaya apa? Makin hari Anda dan saya makin merdeka. Karena makin ngerti mana penting, mana enggak penting. Lakukan, baca lagi, ngerti lagi, lakukan lagi sampai kamu tuh mirip Yesus. Ya. Saudara, hidup ini jadi bahagia kalau kita ngertinya banyak tentang Tuhan punya mau. Hidup ini jadi susah gara-gara Anda dan saya sibuk dengan kita punya mau sendiri. Masih ingat Yakobus pernah katakan, pencobaan itu datang dari keinginan manusia. Karena keinginan manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Gara-gara kita sibuk dengan maunya kita yang kebanyakan, akhirnya hidup jadi nyusahin diri sendiri. Nah yang ketiga, bagaimana menjadi orang merdeka? Dari Galatia 5 ayatnya yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini unik.
Kristen tapi nggak merdeka. Firman baca, tapi nggak mau pelajari, makanya nggak jadi ngerti. Kalau sudah ngerti, maka Anda dan saya harus fokus. Yang ketiga gini loh, bagaimana menjadi orang merdeka? Jangan lagi membebani diri perihal hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ketika Anda dan saya baca firman, mempelajarinya, melakukannya, tetapi masih mengikat diri dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, maka bikin capek diri sendiri. Berapa banyak akhirnya merdeka tapi nggak merdeka, kenapa? Firman dia baca, firman dia pelajari, tapi mimpi malam, gigi putus satu, besok pagi masih sibuk cari tahu yang mati siapa. Ya. Tapi lu ngaku percaya firman. Baju kebalik mau dapat rezeki. Baju kebalik bukan mau dapat rezeki, kamu terburu-buru. Ya. Tangan kirinya gatel, katanya tahu firman. Tapi tangan kiri gatel bilang katanya mau dapat rezeki. Tangan kanan gatel mau gampar orang. Kanan kiri gatel, ya lebih baik lu cuci tangan aja sering-sering lah, jorok soalnya, makanya gatel. Ya. Ini loh yang dibilang Kristen tapi nggak merdeka. Kenapa? Karena kalau orang Jawa bilang kebanyakan pekewuhnya. Beranikan dirimu untuk menolak segala hal yang bukan Tuhan urusannya dimuliakan. Ya. Karena hidup ini terbebani dengan hal-hal yang nggak penting karena kita masih fokus pada yang nggak penting itu. Ya. Sementara Tuhan mau Anda dan saya nggak sekedar merdeka, tapi menjadi bahagia. Ya. Bahagia itu penting. Ya. Karena harusnya mereka yang merdeka itu mereka bahagia. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-12, berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya, saya highlight, berkatalah, berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Saya lanjut di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya lanjut lagi ya, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, 4 hal bagaimana menjadi orang merdeka. Yang pertama, beri diri dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, baca, pelajari, lakukan sampai kita serupa seperti Kristus. Lalu kemudian yang ketiga, jangan bebani diri perihal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, mari hidup dengan jalan pengabdian kepada Allah. Karena kalau enggak kamu capek, merdeka kok capek. Yang namanya berkata dan berlaku seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan tuh begini. Kita tidak lagi melakukan apa yang benar supaya kita benar. Tapi karena kita sudah dibenarkan, maka selayaknya lah yang dibenarkan itu melakukan apa yang benar. Dan ketika Anda paham bahwa apa yang Anda lakukan, saya lakukan adalah tentang memberi hidup kepada Tuhan, maka kita mampu melayani satu dengan yang lain. Hidup berjemaat, gereja adalah kumpulan batu hidup, bukan kumpulan batu bata. Saya melihat bagaimana para gembala menjadi tua sebelum waktunya. Kenapa? Karena sibuk untuk memaksakan pertumbuhan, sementara pertumbuhan adalah haknya Allah. Bagian mereka yang melayani hanyalah melayani. Ketika kita melakukan dengan pemahaman yang jelas dari firman, maka kita bahagia melakukannya. Kenapa? Tidak jatuh ketika dikritik,
Ketika semua tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah planning dalam timetable yang kita buat, kita nggak jadi susah hati karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau enggak, Anda akan jadi korban luka apostolik. Saya pakai bahasa itu ya. Luka apostolik. Menjadi orang yang pindah-pindah hidup berjemaat karena nggak pernah cocok sama semuanya. Yang ini bikin saya luka, di sana bikin saya luka, di sini bikin saya luka. Kalau Anda dan saya nggak paham tentang yang namanya memberi hidup, mengembalikan hidup ini kepada Tuhan, Anda nggak akan bisa bertahan untuk tetap merdeka. Mau kemana juga, ketemu yang nggak cocok pasti ada. Apalagi bicara tentang orang nggak semuanya bisa terima Anda dan saya apa adanya. Karena 25% dari 100% ada orang yang dari awal dia nggak suka sama kamu, akhirnya dia suka sama kamu. 25% lagi dari awal dia nggak suka sampai akhirnya dia nggak suka. Ada lagi yang awalnya suka lama-lama jadi nggak suka. Ada lagi yang lebih parah, dari awal sampai akhir emang dia nggak suka sama lo. Ya. Kalaupun mau ditambahin lagi, ada yang bisa terima Anda dan saya apa adanya. Saya mau bilang gini, ketika Anda mengabdi sebagai jalan hidup Anda menuju kepada kekekalan, persembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, maka Anda akan sibuk untuk menjadi berkenan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Yang akhirnya di dalam Yakobus dikatakan, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, bahagia itu penting. Ya. Karena dunia mengajarkan kepada kita, kalau kamu punya semuanya, kalau kamu punya banyak, kamu bahagia. Alkitab ajar kita begini, kamu bahagia dulu, baru hidupmu bisa berhasil. Pemazmur nyatakan itu, berbahagialah orang. Lalu kemudian ditutup kalimatnya di ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Benar kan? Ini bukan filosofi dari saya. Dunia bilang, lu berhasil dulu baru bahagia. Alkitab bilang, kamu bahagia dulu baru berhasil. Tuhan mau Anda dan saya enggak sekedar hidup. Tuhan mau Anda sungguh menghidupi hidup yang Tuhan beri. Ya. Masing-masing punya pergumulannya, tapi jangan lagi dibebani dengan yang gak penting. Ya. Anda yang dengarkan ini, semua yang ada di ruangan ini, saya gak tahu di ruangan ini mana yang lebih tua dari saya. Saya punya anak 4, menantu 2, cucu saya mau 3. Anak yang paling besar usia 31 tahun. Masih keren kan? Walaupun rontoknya rambut di kepala ini gak bisa dipungkiri. Tapi kesehatan yang didapat hari ini, saya tahu dari Tuhan. Yang dicerna dari kebahagiaan. Makanya buat anak muda yang dengarkan khotbah ini, dengar baik. Jangan menikah kalau kamu belum bahagia. Karena siapa yang menikah cari bahagia, kamu gak akan pernah bahagia. Karena yang pantas menikah adalah mereka yang bahagia. Kalau lu belum bahagia, jangan nikah deh, entar nyusahin anak orang. Tapi siapa yang bahagia, dia pasti bikin orang lain bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini hamba-Mu bicara, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami menjadi paham dan mengurapi kami untuk melakukannya. Sehingga semua tentang-Mu penuh di dalam setiap kami dan hidup kami sampai pada tujuan-Mu yang digenapi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sejenak memperhatikan warta jemaat gereja kita seminggu ke depan tanggal 16 Agustus 2020. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jos Ferry sebagai Gembala Sidang Equimene Fellowship Service
dan pendiri pelayan misi Penuai Ministry atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam kebaktian di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Persekutuan Doa Wanita Gia Rajawali. Kaum wanita diundang untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa yang diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Waktu jam 17.30 atau setengah 6 sore. Persekutuan doa diadakan melalui Zoom meeting. Kiranya wanita-wanita giar semakin erat dalam menjalani hubungan bersama Tuhan dan sesama. Jominar PRBK mengundang seluruh anak muda, remaja dan pemuda Gia Rajawali untuk mengikuti seminar yang diadakan melalui Zoom pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 waktu 16.30 atau setengah 5 sore, mengambil tema I'm Really Safe dengan pembicara Pendeta Ricky Rickstoffen. Kiranya setiap anak muda dapat mempersiapkan waktu untuk bertumbuh dan belajar bersama. Persekutuan Pria Gia Rajawali. Seluruh kaum pria diundang untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa dan sharing yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Waktunya jam 7 malam dengan pembicara Bapak Panatua Henry Yuwono dengan mengambil tema Are You a Strong Man? Persekutuan diadakan melalui Zoom meeting. Jemaat pria dapat mempersiapkan diri dan waktu untuk bergabung dan bertumbuh di dalamnya. Webinar kesehatan. Apakah kita menuju herd immunity? Bagaimana dengan vaksin COVID? Jemaat Gia Rajawali dapat mempersiapkan waktu untuk mengikuti seminar kesehatan yang diadakan oleh PPK Rajawali melalui Zoom meetings. Seminar berlangsung pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Waktunya jam 7 malam. Seminar ini terbuka untuk seluruh jemaat. Mari kita ikuti sehingga kita semakin mengetahui dan memahami update dari pandemi COVID-19 saat ini. Demikianlah warta gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ketua Kaum Pria kita, Saudara Helmi Surya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan, khususnya Ibu Eki sebagai istrinya. Sebagai Ketua Kaum Pria, Saudara Helmi, saya nilai sangat bersemangat dalam mengajak kaum pria untuk bersekutu, beribadah, dan sering mengingatkan kita untuk hadir dalam setiap acara-acara kaum pria. Sayangnya beliau terlalu cepat dipanggil pulang dan tidak sempat menyelesaikan kepengurusannya dalam periode ini. Namun keteladanan beliau, perhatian dan semangatnya dalam melayani Tuhan biarlah tetap hidup di hati kita dan menjadi kenangan manis buat kita. Ke depan saya berharap dan berdoa kaum pria tetap semangat
dan semakin maju dalam melayani Tuhan. Dan saya harapkan akan muncul generasi muda sebagai ketua kaum pria menggantikan saudara Helmi Surya. Dan untuk mengenang beliau, kami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Tiap Langkahku. Lagu ini pernah dinyanyikan bersama-sama almarhum pada waktu beliau masih hidup dan menjadi kenangan manis buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaum pria di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali saat ini tidak lepas dari usaha, semangat, dedikasi dari seorang Helmi Surya. Helmi begitu memikirkan agar kaum pria di Jemaat Raja Wali berkembang dan dapat melayani Tuhan di segala bidang. Pak Helmi orang yang sangat berdedikasi, baik melayani di kaum pria maupun juga di dalam bakti sosial yang diadakan. Dia selalu aktif dan ikut. Jepretan kameranya membuat kami selalu mengenang betapa indahnya hasil jepretan itu. Pak Helmi juga menginspirasi kami untuk terus berjuang demi kemajuan kaum pria di Jemaat Raja Wali. Jika saat ini Pak Helmi dipermuliakan Tuhan dan sudah bersama Tuhan di surga, namun semangatmu, apa yang sudah kamu goreskan, tidak akan pernah kami lupakan. Karena ini merupakan semangat bagi kaum pria untuk terus melanjutkan pekerjaanmu di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Raja Wali. Selamat jalan saudaraku, sampai jumpa di surga yang mulia. Terima kasih. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, Hatiku tetap tenang teduh. tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, Sebab di tangannya sejahtera. dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin.
hati di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Mari jemaat kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman yang sungguh luar biasa, yang terus memberikan pencerahan kami, sehingga kami boleh semakin memahami lagi lebih dalam akan arti kemerdekaan. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya godaan, tantangan dunia di luar sana tidak membuat kami menjadi anaknya mudah diombang-ambingkan, tetapi sebaliknya kami sungguh hidup boleh mengalami kemerdekaan itu sejati, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini sebagai rasa ucapan syukur kami berdoa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Ajari kami terus untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami percaya sekalipun kami ada banyak umat-Mu di luar sana yang mengalami kekurangan, tapi kami mau belajar bukan hanya memberi ketika kami lebih, tetapi lebih dari segalanya Tuhan mampukan kami untuk mau memberi yang terbaik sekalipun kami hidup dalam kekurangan. Kami percaya ketika kami memberikan dengan ketulusan hati, maka berkat yang daripada Tuhan pasti tercurah bagi kami semua. Saat ini juga kami berdoa Tuhan di bulan kemerdekaan, terus juga sekaligus menjadi kalender gereja bulan wanita Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap wanita di gereja Isa Al-Masih Raja Wali ini Tuhan boleh terus sertai sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan sejati, mereka sadar betul untuk bagaimana hidup dalam perannya sebagai penolong dalam keluarga, sebagai ibu, untuk mengasihi anak-anaknya sehingga dalam seluruh aspek kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan terus menyertai dan memimpin, memberkati, memberikan hikmat bagi seluruh para pemimpin kami, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi bangsa kami Tuhan. Kami sadar betul kami diberhadapkan dengan masa yang sangat sulit. Bahkan di masa yang sukar ini ada orang-orang yang punya kepentingan untuk menjatuhkan negara ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan sendiri memberikan pencerahan khusus bagi para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, dan terkhusus bagi anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan di kursi-kursi pemerintahan, sehingga apa yang diputuskan sungguh-sungguh boleh mendatangkan pemulihan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan sekian tahun lamanya. Sungguh-sungguh kami boleh semakin alami dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertainya, dan kami percaya ketika kami berjalan dalam kehendak-Mu dan terus mengalami kemerdekaan, maka kami rindu boleh menjadi berkat, dan kami boleh rindu hidup semakin berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang semua untuk bagi berdiri. Arahkanlah hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.